provokatifnya itu luar biasa banget gitu. Tapi yang saya lihat Niko, sama RO ini masih butuh perjuangan, tapi arah dia untuk bisa dapetin hak asuh full itu bisa. Karena kan sebenarnya hak asuh kan bagi dua, 3 hari di RO, 4 hari di ibunya. Cuman memang nggak dikasih jatah itu 3 hari per minggu. Nah itu bisa sebenarnya. Bahkan kan Bang Hotman juga udah bilang mau direbut aja nggak usah pakai pengadilan lagi udah bisa dengan kondisi seperti itu. Cuman dia memang tetap baik aja orangnya. Dia juga masih mikirin kan, masih mikirin psikologis anaknya kalau misalnya ada berantem ribut tarik-tarikan misalnya dia masih mikirin itu. Ya kayak kemarin kasus lagi yang keluar yang masalah sama mie instan itu ya mungkin sebagai seorang ayah dia kangen juga pengen ketemu anaknya tapi kok sama orang luar pacar pacar mantannya kok dia malah lebih deket ke situ peluk-pelukan minta izinnya ke situ gitu ya saya juga kalau jadi RO juga akan cemburu juga gitu apalagi udah lama Iya. gak ketemu sama anaknya tapi arah itu lihat ada sih tapi masih perjuangannya masih lumayan panjang karena memang dari sisi sana provokatifnya masih lumayan kenceng. Sekarang mereka seolah-olah kayak lagi masih nyiapin strategi lanjutan mungkin akan playing victim yang saya lihat. Cuman saya lihat begini, Karina, terima kasih sayang. Jadi cuman saya lihat begini, ini kan kau peramal, aku pun juga ada jiwa-jiwa begitulah, ada jiwa-jiwa Indomie juga aku kan. Jadi aku lihat begini, sebenarnya ini nanti kan ada peluang untuk mereka untuk naik sedikit aja itu ada pokoknya lah sebuah brand yang mau untuk mencoba untuk apa namanya berjudi dalam hal ini gitu sedikit aja. Tapi yang saya lihat dari sini memang Ruben itu sampai akhir sih dalam keuangan saya rasa tidak begitu sulit gitu menurut saya. Silakan Peramal lanjutkan lagi. Bener-bener. Itu idem. Jadi gini, buat mereka yang memang cari keuntungan dan nggak peduli sama branding mereka, dia akan manfaatin si S ini gitu untuk bisa naikin mereka punya produk. Jadi benar itu mereka akan ngambil. Tapi sekarang tuh mereka lagi cooling down, merasa kayak mundur dulu sebentar sambil nyiapin strategi yang ujungnya nanti strategi yang dipakai pasti playing victim. Dia akan coba ngeluarin. Tapi si RO ini juga masih nahan dia masih nahan yang saya lihat itu masih nahan tapi bulan depan kalau memang dia udah ya sampai awal bulan Juli lah itu dia pasti akan bongkar kan dia bilang kamu ceritain 10 keburukan saya cuma ngeluarin satu keburukan kamu habis gitu kan. Nah awal bulan itu lihat kalau misalnya masih seperti ini dia nggak tahan juga dia speak up ke publik. Ya, karena memang saya bukan merasa sih. Maksudnya saya kan juga banyak satelit kan di mana-mana kan, satelit di mana-mana gitu ya. Jadi saya melihat dalam kasus ini kalau mau adu aib, saya rasa juga Ruben kan saya rasa di mana sih ini gitu loh. Tapi kalau di pihak situ saya rasa banyak gitu ya kan. Gitu. Lanjut Bang. Ya, jadi ya sekarang tuh memang Ruben juga lagi coba cooling down. Dia untungnya vibe-nya energi dari Onyo ini ya itu jalan Tuhan ya. Jalannya Tuhan itu untung banget ada Onyo yang memang bawa energi itu cukup bagus buat Ruben. Kalau sih misalnya dulu Onyo itu nggak diangkat, Ruben itu semi gila bisa itu. Bisa jadi semi gila sih. Tapi untungnya ada si Onyo yang memang jadi dia bisa mencurahkan dia punya kasih sayang sementara waktu itu fullnya ke Onyo nih jadi dia masih bisa numpahin dia punya rasa cinta itu ke Onyo nih sekarang dan Onyo juga untungnya positive vibe jadi makanya dia bisa bantu emosinya si Ruben itu si RO ini nggak jadi lebih meledak gitu. Nah, Jadi pada saat dulu itu kalau saya menganalisa dan saya membayangkan pada saat dulu bagaimana situasi di sebuah rumah itu benar-benar energinya itu benar-benar negatif tapi terlihat sempurna di depan Ruben gitu kan. Tapi ya betul sih yang kamu bilang setelah saya cocokkan gitu kan itu benar gitu karena ada campuran energi negatif sedikit di dalam diri Ruben dan menyatu dengan Onyo itu sedikit membantu dengan keruhnya energi yang terjadi pada saat lampau gitu ya kan.
Dan dari sisi gini, dari sisi rumah yang ditempatin sama si S sekarang juga, itu sebenarnya energinya itu dulu itu udah lumayan bagus. Tapi kan karena permintaan si S untuk minta renov dan segala macam, itu menyebabkan perubahan energi juga. Makanya dari semenjak renov baru secara besar-besaran itu si RO agak lebih jomplang lagi itu secara energi. Itu Nah, kalau saya lihat begitu itu juga ada tepatnya ya kalau dibicarakan secara feng shui. Tapi menurut saya itu sebenarnya ada pengaruhnya, tapi tidak terlalu banyak. Tapi sebenarnya pengaruhnya yang paling kenceng itu adalah dari diri mereka-mereka itu gitu loh. benar. Benar. Tapi memang semua biangnya itu kalau bisa dilihat 60% itu dari si Dugong karena dia provokatif, 35% itu dari memang karakternya si S, sisanya baru yang lainnya gitu. Misalnya kayak si G itu yang memang memanfaatkan situasi buat dapetin keuntungan, popularitas dan segala macam. Gitu sih. Karena memang si Dugong itu juga dia sebenarnya pengen gimana ya? Dia tuh pengen pengen dapet sesuatu yang lebih enak tapi nggak usah terlalu kerja keras lah gitu. Jadi dompleng aja tinggal minta kakak gitu misalnya. Nah, jadi menurutmu kalau untuk maksudnya yang terjadi lah ya kan ada tamparan ada segala macam mungkin kan kita bisa menganalisa bahwa itu di situ ada rasa ketidaksukaan iri atau rasis atau apapun lah ya kan tapi menurutmu itu gara-gara apa gitu kalau ada rasa-rasa gitu kayak nggak bisa nyambung gitu sama Onyo gitu apa kira-kira Yang si Dugong ini, iya. ya karena dia tipikalnya begitu. Gini loh kok. Ada orang tipikal dalam keluarga yang memang didikan dari kecil, akhirnya dia mau siapapun statusnya, ART, mau sepupu, mau itu saudara tiri, pasti akan baik gitu. Nah, tipikal si Dugong ini dia tidak bisa menerima itu. Yang dia akuin hanya namanya keluarga kandung atau ipar kandung, dan seperti itu misalnya. Atau lebih tepatnya malah dia lebih spesifik lagi, dia hanya mau berbaur ya dengan yang seikatan sekandung misalnya atau sepupu sekandung. Selebihnya mau itu ipar, mau itu anak angkat itu orang luar bagi dia. Nah, jadi proses itu yang bikin si Dugong ini tidak bisa menghargai si si Onyo gitu. Makanya Nah, hmm. makanya once dia kesel sesuatu ya dia akan melakukan hal itu gitu. Karena bagi dia ya lu bukan siapa-siapa di keluarga, lu cuma anak angkat doang gitu. Nah, itu jadinya. Terus menurutmu ini nggak usah spesifik lah ya biar nggak salah-salah kata kita. Menurut kestil keluarga itu ya, keluarga itu menurut kamu mencium aroma-aroma apakah ada yang memang benar-benar apa namanya salah jalan gitu? Maksudnya di luar agama itu maksudnya salah jalan gitu. Ada nggak yang memakai hal-hal yang tidak baik gitu? Oh iya ya, itu benar, benar. Karena memang kan saya bilang kok RO dulu sempat seperti itu, sempat down seperti itu karena memang perbuatan orang dekat. Jadi memang benar dan yang dipakai memang sesuatu yang di luar konteks, di luar norma agama lah gitu. Itu memang benar, mereka menggunakan kekuatan di luar itu. Gitu. Oke, kita keep dulu ya. Kita ini dulu ya, kasih ngomong dulu ya. Rosa Linda Lubis, silakan Rosa. Ayo Rosa, silakan buka mute-nya. Tetap sopan dan apa sih Rosa ini? Baru disuruh ngomong langsung kabur kau Rosa ya. Dari tadi kau nangkring aja di atas ya. Memang kau Rosa ya. Dosa kau multi-multi Rosa ya. Kalau enggak mau kau ngomong ya Rosa ya. Ayo, Nikase, silakan Nikase. Gak usah kau kasih dengar ngorokmu sama suara televisimu ya. Aku nggak mau dengar itu ya. Ya, omonganmu aja yang mau ku dengar. Ayo, silakan. Ya Allah, Mikase ini memang benar-benar kau ya. 5, 4, 3, 2, 1. Udah ada yang mau dengar suara televisimu sama suara ngorokmu ya. Oke. Siapa lagi nih namanya ini? Erna Togatorop. Ayo Erna Togatorop, buka mic-nya. Mic, mute. Mute. Mute.
Lalapan ayam ada semua di sini ya. Oke, udah kau turun aja ya kalau nggak mau kau ngomong ya. Ah, capek aku ya. Ayo, silakan Sri Rembang. Silakan Sri Rembang. Sri Rembang silakan. Hoi, Sri, Sri, Sri dan Balio Sri 5 4 3. Ih, memang ngawur ya kalau udah jam-jam segini ya. Mimpi kali. Jo, silakan Jo. Cek, ada suara nggak? Ada. Silakan Jo. Ah, gimana? Ini tuh menurut aku semakin runyam permasalahannya ya, karena banyak orang yang hidup dalam prahara mereka. Terus? Kalau perihal masalah uang, namanya kenakalan anak-anak, itu masih batas wajar menurut aku sih. Cuman terkadang mereka lagi menggiring opini. Biasalah ketika serangan udah nggak bisa ada lawan, ya mereka segala cara dihalalkan. Soalnya Termasuk gini Jo, menjatuhkan. gampang. Itu kan urusan rumah tangga. Kalau hal itu sampai keluar, permasalahan itu kan 3 orang aja. Antara bapak, ibu atau anaknya. Kalau bapak sama anak tidak mungkin ya berarti ibunya. Yang kerok. Ketambahan lagi tuh si labi-labi ya. Itu bukan dugong sih menurut aku, labi-labi anjing. Oh iya, terus? Dia terlalu vokal. Ngapain juga sih ngurusin yang kayak gitu dia tuh, ya kan? Keluarganya aja pun masih belum beres. Jangan cuma mau terlihat pansos, ya kan? Ujung-ujungnya dia menjatuhkan orang lain. Yang notabene mungkin O-nya buat dia orang lain, tapi jangan lupa di situ Ruben bukan main-main pasang badan untuk seorang Onyo. Enggak, lagian gini loh Jo, anak itu berprestasi, anak itu bisa Iya, cari uang sendiri. iya. Itu dan suatu hari nanti aku nggak tahu ada peramal di sini kan, tapi suatu hari nanti aku berasa Onyo itu bisa jadi sesuatu deh, gitu loh. Dan dia tidak akan, maksudnya dia bisa cari jalannya sendiri, bisa cari kehidupannya yang baik untuk dirinya gitu. Aku yakini itu sih. Lanjut. Yang pastinya sih kalau buat Onyo satu aja, semakin bersinar, biarkan yang tidak suka semakin terbakar. Itu aja. Untuk saat sekarang kan ya udah mulai lah ya, namanya ular itu di mana waktunya dia akan ganti kulit itu akan ada. Hmm. Mungkin saat inilah waktunya mereka berganti kulit. Dokter Erni, terus Ya paling untuk kayak kita-kita ini yang mungkin suaranya tidak didengar, cuma bisa bantu doa untuk. oh, jangan salah. Kalau kau naik di roomku ini suaramu terdengar. Coba silakan buka YouTube semua. Koko Hirocimot ya. Iya, terdengar memang, tapi orang itu mau ngambil atau enggak. Terkadang tumpang tindih Oh orang itu. gitu. Kalau masalah itu saya nggak tahu. Itu bukan terjadi pada terdengar apa tidak. Kalau terdengar terdengar. Tapi masalahnya mereka kopok apa enggak ya? Itu. Susah juga sih nunjukin warna pada orang buta itu, repot. Iya. Nggak apa-apa, sombong lah kok dikit. Loh. Sombong kepada orang Oh sombong itu tidak. sedekah. Maaf ya, maaf. Kalau masalah ini saya harus sombong ya, harus ya. Karena saya sudah masuk silet ya. Saya masuk intens ya. Ini saya punya live ini selalu masuk YouTube ya. Maaf ya. Viralkan itu Koko Hirocimot yang memviralkan masalah ini. Gigi boneng pasti ada gigi boneng sini. Iya, sebentar kalian buka itu gigi boneng. Ada lagi muka aku itu pasti ya. Tolong pipiku dikondisikan ya gigi boneng. Lanjut. Terus Jo itu waktu belum habis. Udah. Ya udahlah kalau udah. Udah, Nanti lagi lah. ganti lagi Pikir-pikir yang aja lain, dulu apa yang kasihan mau yang lain dibicarakan. punya suara. Oke. Lalapan ayam, ayo lalapan ayam silakan lalapan.
Lalapan ayam. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kau urus lalapan aja lah ya. Nggak usah kau naik-naik di sini, bikin saya pusing ya. Terus kau tidak ngomong pula ya. Diam kau, tidur kau di sana. Iya. Luna, silakan Luna. Ini kok, maaf, aku sambil makan ya. Ya, makan apa? Makan apa? Nah, Makan apa? dari fans-fansnya. Makan apa? Lagi makan. Iya, makan apa? Indomie. Oh, Indomie. Ya, makan kok. Ya, silakan lanjut. Ini kok, kalau bisa nih kok, Ruben Rubennya tegas gitu terhadap fans-fansnya Sarwenda. Ini aku kan FYP aku kan tentang Sarwenda sama Ruben terus ya. Itu fitnahnya ke Ruben apa banget loh. Bahaya Oh banget. iya. Jujur. Aku nggak sempat. Mainanmu kejauhan ya. Aku nggak main ke jauh-jauh ke sana. Oh. Ini kok Terus? fitnah tentang Ruben Onsu itu kok bahaya banget loh. Misalkan apa? Itu kayak dia itu kayak suka sama jenis lah. Nggak ada urusan. Ya pokoknya Sekarang aku yang penting, cuma nyampein dia mau ketemu anak. Nggak ada urusan ya. Nggak ada urusan ke sana. Mau dia mau congka, mantan congka. Yang penting dia sudah bisa bikin anak, bikin enak. Lanjut. Ya bener-bener kok. Ya cuma itu aja sih kok. Kau punya waktu 5 menit cuma membaca itu. Ya sudahlah ya. Diamlah ya. Put, silakan Put. Oke kok. Put, silakan Put. Put. Memang kau ya Put ya. Ini bikin emosi orang. Put, 5, 4, 3, 2. Diam kau di bawah Put ya. Nggak usah kau naik-naik ya Put ya. Ayo Delong. Silakan Delong. Ayo silakan merepet di tengah subuh-subuh ini ya. Kehidupan keras ini. Biar subuh pun live kita ini kan. Ayo silakan. Ya mau sekeras apapun tetap harusnya diizinin itu Sarwenda ngasih anak ke bapaknya anaknya. Apalagi jadi semakin liar ya pembicaraan mereka gitu kan. Onsu lah disalahin lah, inilah, pogonon lah. Aneh-aneh aja. Orang utamanya tuh anak ketemu bapaknya. Udah. Lah kalau Onsunya ngomong tentang masalah begini ya dia negur. Jangan disalahin. Aduh. Fokusnya kan ke anak. Anak jadi prioritas. Kenapa jadi begini ceritanya ya? Semua jadi bingung kita ngeliat ini di sosmed ini. Anak mau ketemu bapaknya mau ketemu sama anaknya. Apalagi cerita. Sekian, lanjut yang lain dulu. Ya sepertinya ini kita Habis terusin baterainya aja semua. obrolannya Delong itu. Kita sambungin aja. Jadi Ya. itu memang sangat mempersulit ketemunya gitu loh, ketemu anaknya ya. Jadi harusnya Sarwenda itu udah kisru sekarang sampai sekarang viral itu harusnya bawa anak-anaknya iket dua-duanya didandanin anaknya bawa ke mobil gitu ya bareng ketemu sama ayahnya terus bisikin ke Mas Ruben maaf aduh gara-gara saya seperti itu mungkin market penjualan saya tuh gaya-gayanya seperti itu udah nyakitin banget aduh saya udah mengaku dosa aja jangan terlalu gimana lah udahlah kata aku mani Tania aduh mungkin kangen sama ayahnya sok aja ini sekarang saya mau pulang dulu ini nganterin anak gitu nih ini anak nih sok gitu saya juga mungkin perlu makan ya mungkin nanti gimana mau ngasih mau enggak lah jangan ngebahas lagi masalah duit benar kata Delong udah aja anterin anak udah baik-baik ngobrol udah nggak mungkin Ruben juga menjelekan ibunya anak-anak bagaimanapun juga dia itu ibunya gitu bagaimanapun juga Sarwenda itu ibunya nggak mungkin Koko Ruben menjelek-jelekin nama baik nggak seperti pihak mereka kan menjelek-jelekin nama baik ayahnya itu udah nggak ada
norma etika lagi. Coba dong kalau memang sekarang udah seperti ini, obatnya hanya satu, bener. Bawa anak-anaknya pergi ke rumah Mas Ruben. Mas Ruben, tolong saya. Nah, ya mau dibilang gak tahu malu gimana juga, biarin aja lah. Yang penting kan awal dari rumput kembali lagi ke rumput, nggak apa-apa gitu. Udah aja. Nah, memang nggak bisa merubah seseorang lumpur menjadi pasir, nggak mungkin gitu kan. Ledok ya ledok gitu ya, maksudnya itu mau didandanin seputri bidadari pun nggak bisa balik, nggak bisa gitu, nggak bisa kalau keturunannya memang begitu, nggak bisa menjadi sesuatu yang bagus. Jadi udahlah, bukan menyerah ya, bukan menyerah. Kalau menyerah seperti peperangan gitu. Ini ya udah aja, bawa anak-anak ke Mas Ruben, terus dianya balik lagi setelah basa-basi sedikit gitu, karena mungkin ini ya udah berikan kesempatan, bukan mau berdebat 3 hari kemudian, atau misalnya ini biarkan ayahnya yang antar ke sekolah, pulang ke rumah ayahnya, nanti udah 3 hari waktunya ambil lagi sambil ya gitu aja terus gitu. Jangan ngebahas yang lain-lain lah gitu. Menurut aku kayak gitu. Mereka tuh punya kekhawatiran gak sih, Kak? Kenapa aku Khawatir bilang gimana? mereka punya kekhawatiran? Karena usaha mereka nge-wash brand anak-anak itu akhirnya akan ke distract dengan dikembalikannya untuk beberapa hari anak-anak itu ke si Koko Ruben. Karena apa? Karena dia melakukan dan dia punya kekhawatiran. Karena ketika orang tidak pernah melakukan hal itu, orang itu tidak akan ke distract dengan apa yang orang lain akan lakukan ke dia. Jadi Nggak akan. istilahnya menurut kalian itu takut sama dosanya sendiri gitu maksudnya? Oh iya, pastilah. Ya kan? Secara kan, oh dia udah berusaha dong semaksimal mungkin Oh nge-wash gitu brand ya. ya kan? Tapi akhirnya sia-sia dengan waktu 3 hari itu, apapun bisa terjadi. Kun fayakun ya kan? Apa sih yang nggak bisa terjadi? Iya, emang sekarang itu kekhawatirannya Sarwenda sama om-om dan tante-tante itu yang berpinta-pinta jadi rolade itu. Labi-labi. Jadi si punya kecurigaan dan ketidakinginan dan ketidaksepakatan untuk mereka takut tercemari oleh religion yang baru sekarang atau apa gitu. Dan banyak faktor gitu ya, banyak faktor kenapa sampai seperti itu. Tapi kalau misalnya dia itu hidup, oh mohon maaf ya, sekarang kan bukan berarti kita ingin dinetralisir masalah itu, tetapi kita sadar diri gitu ya, kayak ke SW, sadarlah gitu, meskipun dia terlalu banyak ketakutan gitu ya, ketakutan masalah ini, tapi dia tinggalnya bukan di negara lain, tapi ini di negara Indonesia. Bahkan karena dia sering menghina-hina religion orang lain, tetapi di situ kan banyak sekali yang seperti yang belanja ke dia itu siapa gitu, akhirnya ditinggalin juga banyaknya, siapa yang dibodoh-bodoh di lulu anjing itu gitu ya, seperti itu. Kebanyakannya dari mana gitu. Harusnya bukan mengikuti, tapi dia menghargai orang lain, termasuk mantan suami, siapapun lah di dunia ini kita patut menghargai ya kan, karena rezeki Bagaimana itu bisa datang. dia menghargai orang lain sementara dia aja Datang nggak bisa menghargai rezeki dirinya itu, sendiri kok dengan caranya? rezeki itu datang dari orang-orang gitu, apalagi di sini mayoritas agama yang dia benci gitu. Nah jangan seperti itu gitu, jangan kayak Koko Hiro sama siapapun gitu di sini baik aja. Nah kayak gini, di mana dia? Naujubillah gitu ya, kalau dia ada apa-apa kita tuh saling mendoakan beliau ini. Aku juga awalnya kan mengidolakan, karena idola itu sayang sama hostnya kayak gitu. Jangan jadi kebalik gitu, perlakuan dia yang baik selama ini, adab dia baik sama siapapun, jadi kebalik nih si Koko tuh jadi orang jadi gimana gitu, arogan, sombong gitu. Ya kita juga merasa ingin ngasih tahu, kok jangan sombong dong. Nggak mungkin kan, karena haknya dia, mau sombong mau apa, nggak bisa saya ngatur hidup Koko Hiro gitu, kayak gitu. Cuman Koko Hironya harus bisa menempatkan gitu,
Nah, kebetulan Koko Hiro mah bisa menempatkan gitu. Aku salut gitu sama host kita ini gitu. Meskipun etnisnya beliau itu kan kulitnya putih, lihat berbeda lah sama kita, meskipun bagaimanapun juga gitu tetap aja ada ireng-irengnya, ireng-ireng semut gitu. Tapi beliau baik. Nah, seperti itu kan kalau lihat SW itu, kalau misalnya saya pernah lihat gitu ya, dia di Bandung atau di mana gitu sering ini. Dia itu kan sepertinya nggak mau ngelihat gitu. Dia memposisikannya itu di atas, nggak mau ngelihat ini sambil ini raut mukanya itu dia itu selalu memalingkan gimana ya. Aku juga nggak bisa ya mempraktekannya gitu ya. Seperti itu. Nah, bisa nggak? Nggak seperti itu, biasa aja karena kan dia harus tahu bahwa dunia itu kan nggak akan dibawa mati ya nggak. Kenapa sih cuman nyapa-nyapa doang? Gimana senyum? Hati akan tetap seperti itu, mau dipoles apapun ceritanya, tidak akan pernah berubah kalau kemauan dirinya tidak mau berubah. Ya alasannya apa? Kamu jelasin. Karena kesombongan diri yang dia Karakter. punya, karakter diri. Nah, begini loh, sifat itu masih bisa berubah, tapi kalau karakter Bawaan itu agak sulit. dirinya. Sulit. Makanya. Nah, Coba. kalau Coba dilihat jelasin. kemarin selama berumah tangga 11 tahun, mungkin dia capek udah selalu hidup dalam drama. Mau sampai kapan? Ya pada akhirnya back to basic, manusia itu akan kembali ke karmanya dan ke dirinya. Ya seperti inilah adanya. Itu Jo. Tapi bukan ke arah karakter itu. Kalau kayak gitu. Ya Jo. Karakter Jo. kakak, karena dia menyembunyikan selama 11 tahun dan pada akhirnya karakter dia yang dasarnya Bukan aslinya itu karakter kayak keluar. gitu mah. Namanya Memang itu menipu dasarnya diri seperti sendiri. Menipu diri sendiri, memiskinkan diri sendiri. Padahal gini ya, jangan memakai daster. Daruben juga bisa membelikan 1000 gaun. Oh, Jangan bilang dia karakter. Ini dia lagi dia kan lagi memerankan membohongi dirinya yang membohongi seakan-akan diri wanita sendiri. sederhana yang tampil apa adanya, tetapi Ya bukan ternyata karakter. sekarang Jojo. Jojo ini sering kesini nggak kok? Sering masuk room ini nggak kok? aku masih Jojo. hari si Nggak Teteh ada masalah. orang ningali apa? Nggak ada masalah lama apa sering apa pengikut baru, nggak ada masalah. Teruskan aja pertengkaranmu. Iya, tapi kalau menurut aku ya, dia itu begini. Kalau di waktu dengan Ruben memakai daster, Jo ya, dia itu serasa dingin, Jo. Serasa dingin gitu loh, roknya itu ya. Ya gimana nggak mau Tetapi sekarang dingin? Sekarang udah karena cerai aja sekarang 200 pakai juta, gaun. apalagi belum cerai, teh pikir weh. Ngadem. Iya, dengerin dulu. Maksudnya dia itu uang ada, tapi serasa dingin, makanya pakai daster. Ngerti nggak? Masa aku harus jelasin itilnya panas? Gimana sih kamu? Gila lu mah. Mulut kau ya, stop. Stop. Udah sampai di sana, udah pernah. Tutup gantian. Jo, tutup Jo. Jo, tutup. Apa ini? Udah sampai ke utuil disebut-sebut. Ayo, peramal muda silakan lanjut. Ngakak. Jadi sebenarnya gini,